Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sahabat yang sudah terbiasa di channel saya, mungkin juga pada kesempatan hari ini saya mengijazahkan sebuah amalan yang juga saya dijazah oleh Kiai Muhsin Ahmadi untuk disebarkan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Amalan kali ini sangat saya sendiri sudah merasakan faedah dan manfaatnya, terutama namanya sholawat itu paling tidak untuk menenangkan hati. Tambah banyak sholawat, hati kita akan tenang. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, masalah manfaat dan khasiat dari sholawat ini. Selain juga untuk menenangkan hati, ini sholawat tertentu yang insya Allah di kumpulan doa-doa atau download di Google pun insya Allah masih belum ada. Kan sudah saya ngalami. Ini terutama bermanfaat bagi orang yang sudah kena teluh, kena guna-guna, sihir, pokok makhluk-makhluk gaib yang ingin menyerang kita. Insya Allah dengan membaca sholawat ini, dengan izin Allah, insya Allah akan kita terhindar. Makanya orang-orang yang datang ke saya itu biasanya banyak keluhan tentang hal seperti ini, sehingga sholawat inilah yang menjadikan saya pemungkas untuk menjadikan wiritan. Karena namanya membantu itu sama dengan cuma mendorong mobil macet. Apabila yang di dalam sebagai supir juga tidak berusaha untuk menstarter, ya kapan kita untuk mobil itu hidup? Oleh karena itu, beberapa orang atau pasien saya yang hadir, paling tidak sholawat ini harus diamalkan, sehingga permohonan-permohonan yang lain itu insya Allah akan lebih cepat, akan lebih terdorong apabila di dalam hal-hal ini. Biasanya yang paling mudah untuk dilakukan adalah sholawat ini. Ijazahnya juga dari Kiai Zaini Mun'im ke Kiai Muhsin Ahmadi juga kepada saya, dan beliau almarhum Kiai Muhsin Ahmadi juga sudah menjazahkan kepada banyak orang waktu itu. Ya mungkin tidak melalui channel kayak sekarang ini, karena sudah dunianya berbeda. Mungkin juga lebih tepatnya hal ini saya juga informasikan, saya ijazahkan melalui channel saya. Mungkin saudara-saudara, sahabat-sahabat subscribe saya ini juga ingin tahu, silahkan di-download, silahkan diamalkan, dan juga nanti apabila butuh keterangan yang lebih jelas bisa hubungi nomor saya. Bacanya sangat sederhana dan tidak memakan waktu banyak dan tidak harus berjemaah. Biasanya saya sampaikan kepada pasien-pasien saya, dibaca sendiri-sendiri, dibaca setelah sholat minimal 3-7 kali. Dan ini lebih pasnya seharusnya sedia payung sebelum hujan. Sebelum hal itu terjadi, kita sudah mulai membaca. Makanya saya berpikir dengan teman-teman saya, tim kreatif saya juga berpikir bagaimana kalau amalan ini juga kita masukkan di channel ini. Mungkin tawasulnya sama. Yang pertama dengan ijazah ru'yah mandiri. Yang pertama kepada Rasulullah wa alihi wa sahbihi. Nomor 2 kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nomor 3 kepada Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, kepada Kiai Zaini Mun'im, juga kepada guru saya Kiai Muhsin Ahmadi. Nomor 5 itu kepada guru-guru, orang tua dan lain sebagainya. Bacaannya saya bacakan, teman-teman. Mungkin nanti kalau belum jelas bisa hubungi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi nuril anwar Muhammadin wa alihi wa ahlil badar. Ya Rabbi ayyid khisbana ya dhal ula wansurhu ya Rahman fi bahrin wa barrin ya Rabbi ya Qahhar ahlik diddana wahrib diyarul khainina wa man ghadar. Bacanya sangat pendek sekali dan itu dibaca selama 3 sampai 7 kali untuk orang yang ikhtiar dalam serangan-serangan gaib, sihir, tenun, litrik dan semacamnya. Juga pernah saya sempat ngasih tip lain kepada orang yang pernah hadir ke saya, pernah datang ke saya, pasien saya sudah terkena. Akhirnya untuk mempercepat, biasanya saya suruh baca 313. Berat sekali, bisa berjemaah. Artinya pembacaan ini bisa dibagi 3 orang. Berarti kalau 3 orang ada yang 100, 100 dan 113. Nanti juga sama, ditiupkan ke air. Biasanya orang yang sudah kenal saya minta air sebagai istilahnya, yang saya tiap hari berdoa, tiap malam berdoa, saya siapkan air di situ, biasanya dicampur dengan air saya itu. Nanti dibaca 313 sama, umpamanya dibantu 2-3 orang, yang 2-3 orang itu juga meniup ke air tersebut. Untuk apa? Untuk buat minum-minuman yang merasa sakit. Sebenarnya yang tidak merasa sakit juga ada apa-apa, namanya selawat untuk memperkebal diri. Karena waktu itu saya sempat bertanya kepada kiai, lebih dari ini apa lagi manfaatnya? Supaya badan kita ini seperti kalau diibaratkan sebuah kendaraan itu silinder yang biasa di ngaspal itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan syariat ini, insya Allah seperti itu. Tidak usah nabrak orang, tapi kalau ditabrak, maka yang nabrak akan celaka sendiri. Jadi kita bukan untuk berbuat apa, untuk membela diri itu juga wajib dari hal-hal seperti ini. Makanya kalau saya disiapkan lebih bagus itu dari hisib. Seperti ini juga hisib. Hisib yang berbentuk sholawat. Dan ini sudah banyak orang, bahkan ratusan ribuan orang yang sudah banyak tahu, karena kiai itu mulai tahun 82 kabarnya. Juga ini juga dijazan kemana-mana. Mungkin itu salah satu pembacaan supaya kita terhindar dari serangan-serangan sihir. Jadi saya ulangi kembali, bisa dibaca sendiri 3 sampai 7 kali setelah sholat, atau minta bantuan sebanyak 313 kali, dibantu 1-2 orang, atau kalau kau mampu dibaca sendiri 313. Lalu ditiupkan ke air. Kalau dia yang dibantu, kalau tidak dibantu ya tidak usah niup ke air, ya karena sudah dibaca sendiri. Maksud saya yang tadi, kalau dibantu, yang bantu itu niup ke air untuk diminum, jadikan minum yang sakit. Itu adalah trik saya supaya sholawat ini juga bisa menangkal guna-guna atau sihir. Nanti kalau ada hal yang tidak paham, bisa ditanyakan melalui komentar atau telepon saya langsung. Terus di sini juga biasanya saya menerangkan kepada si pasien, kalau orang yang sudah terkena sihir, litrik, guna-guna, itu biasanya ini dibaca menjelang terbenam matahari dan terbit matahari. Karena di waktu itulah biasanya serangan-serangan itu sangat kuat sekali. Sehingga kita juga ingin bertahan di situ. Saya sampaikan kepada orang-orang saya yang ijazah ini, dibaca 41 kali untuk menjelang
terbit matahari dan terbenamnya matahari. Yang tujuannya juga untuk menahan serangan-serangan yang tidak sehat supaya tidak masuk ke tubuh kita. Karena di waktu itu biasanya orang yang sudah terkena hal seperti ini biasanya badan tuh jadi lemas, keringat dingin, sudah pokok mau masuk matahari, mau terbenam sudah mulai tidak enak semuanya. Nah disitulah kita jangan tidur, kita harus juga berperang. Selawat ini minimal dibaca 41 kali. Mungkin itu tips saya, trik-trik saya supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak enak dan kita hantam melalui pembacaan selawat. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.